Salam traders, balik lagi bersama gue Hera di channel ESG. Pada video kali ini, gue akan bahas metode trading yang resikonya tinggi namun potensi keuntungannya pun juga lebih tinggi. Atau istilah lainnya adalah high risk, high return. Metode trading yang satu ini memang sangat berpotensi keuntungannya hingga ratusan persen. Wah, metode apakah ya kira-kira? Kita langsung aja ke pembahasannya. Keuntungan yang didapat pun tidak hanya saat pasar kripto mengalami penaikan loh, melainkan profit juga dapat didapatkan saat market kripto sedang mengalami penurunan ataupun fluktuatif. Nah, langsung saja saya bacakan persyaratannya. Yang pertama, ini persyaratannya ya. Menyetujui semua syarat dan ketentuan dengan cara menandatangani form ini beserta nama asli serta kota asal domisili. Di sini nih di bawah silakan kasih nama, asal kota dan tanda tangan dan kirim balik form ini ke WA 0858 1722 3144 apabila kalian sudah deal dengan semua persyaratan dan ketentuan signal khusus Bitcoin saja. Oke? Nah, di video kali ini, jadi gue akan membahas sedikit dasar tentang trading derivatif. Apa itu trading derivatif? Derivatif adalah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menjual ataupun membeli aset maupun komoditas. Nantinya kontrak tersebut akan berfungsi sebagai objek perdagangan. Nah, harga nilai kontrak ini harus disetujui oleh kedua belah pihak. Hal itu juga turut dipengaruhi oleh harga nilai aset ataupun komoditas induk. Trading derivatif ini cocok untuk beberapa poin-poin yang akan gue bahas ini. Yang pertama, cocok untuk kalian yang masih muda dan juga produktif. Kenapa? Bagi kalian yang masih berumur muda dan tentunya produktif, kalian bisa menggunakan lebihan dana kalian dari penghasilan kalian untuk memulai trading dengan metode ini. Mengapa ya metode ini ditujukan kepada yang masih muda? Jadi salah satu alasannya itu karena yang masih muda ini memiliki human capital yang masih tinggi. Apa itu human capital? Human capital adalah kapasitas manusia untuk bisa secara aktif mendapatkan penghasilan. Jadi masih punya banyak waktu dan juga masih punya banyak energi untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih. Sementara untuk yang sudah mendekati usia pensiun akan lebih baik disarankan untuk menggunakan metode investasi dengan resiko yang rendah. Nah, yang kedua ini, trading derivatif ini cocok untuk kamu yang bersikap disiplin. Kenapa? Karena di metode ini kamu dituntut untuk mengelola resiko dengan sangat baik. Dan yang ketiga adalah metode ini tentunya cocok untuk kamu yang punya skill trading bagus. Karena dengan metode ini kamu bisa mengelola pinjaman dari exchange dengan sangat baik. Dan tentunya kamu bisa meraih keuntungan yang sangat banyak. Metode trading derivatif ini terbagi menjadi banyak. Namun di video kali ini gue akan bahas dua metode yang sering dipakai oleh para trader. Apakah metode itu? Yang pertama adalah perpetual future atau USD perpetual. Yang kedua adalah short sell atau short. Apa sih itu perpetual future dan short? Di penjelasan ini gue akan langsung mencontohkannya dengan menggunakan Bitcoin. Di sini juga gue contohin dengan menggunakan mata uang rupiah agar kalian lebih mudah memahaminya. Jadi guys, contoh yang pertama ini adalah jika kalian trading menggunakan spot trading tuh seperti apa sih? Sorry, gue akan langsung lihat ke monitor ya. Di sini udah gue buat contoh jika kalian menggunakan spot trading. Misalkan harga satu Bitcoinnya itu adalah 500 juta, maka di sini gue Hera membeli satu Bitcoin ya senilai 500 juta. Kemudian harga Bitcoin ini mengalami penaikan 30%. Jadi dari harga 500 juta ini menjadi 650 juta. Saat itu terjadi, di sini gue langsung close posisi ya. Misalkan gue langsung jual satu Bitcoin yang tadi gue beli dengan harga senilai 650 juta. Nah, otomatis di situ gue mendapat keuntungan 150 juta atau 30%.
Nah, kalau spot trading itu seperti itu. Berbeda dengan spot trading guys, kalau trading derivatif terutama di perpetual future ini, misalkan gini, gue ini akan open posisi buy atau long di harga 1 bitcoinnya itu 500 juta. Tapi gue Hera gitu cuman punya dana sebesar 250 juta. Nah, dana 250 juta ini kemudian gue taruh leverage-nya 2 kali. Yang dimaksud itu jadi gue pinjem ke exchange senilai 250 juta agar kebeli 1 bitcoin yang harganya 500 juta. Jadi 1 bitcoin itu gue open posisikan dengan dana gue yang 250 juta dan pinjam ke exchange-nya 250 juta. Leverage-nya 2 kali. Kemudian harga bitcoin itu mengalami penaikan nih 30%. Sama kayak tadi, cuman bedanya kalau tadi kita pakai uang dana kita sepenuhnya. Kalau ini setengahnya pinjam ke exchange tersebut. Nah, dari 500 juta, harga Bitcoin itu naik jadi 650 juta. Dan tentunya saat itu terjadi, gue akan otomatis menjual 1 Bitcoin yang tadi gue beli dengan harga 650 juta. Uang 650 juta yang gue dapat itu otomatis yang harus utama gue bayarkan itu adalah membayar pinjaman ke exchange tadi yang senilai 250 juta. Jadi gue bayar exchange-nya itu 250 juta, dana yang masuk ke gue 400 juta, dan disitulah gue mendapatkan keuntungan sebesar 150 juta. Karena modal gua kan awalnya cuma 250 juta. Jadi pada kali ini pun sama, profitnya sama di spot trading tadi. Jadi gue mendapatkan keuntungan sebanyak 30%. Namun perlu gue ingetin ya, kalau misalkan kita menggunakan trading derivatif di sini tuh resikonya juga lebih tinggi guys. Karena dana yang kalian pinjam dari exchange itu perlu kalian balikin lagi setelah lu close posisi. Jadi resikonya akan benar-benar terlihat ketika harga tidak mengalami penaikan, justru malah turun. Jadi prediksi kalian tuh salah. Nah, disitulah kalian akan benar-benar melihat kerugian kalian. Kalau di spot trading kan biasanya keuntungan atau kerugiannya itu sama dengan nilai kenaikan ataupun penurunan aset. Misalkan nilai aset turun 10%, maka kerugian pun sama 10%. Namun hal itu berbeda di trading derivatif ini. Jika kalian menggunakan leverage, maka keuntungan atau kerugian disesuaikan dengan leverage tersebut. Bahkan resiko lebih parahnya lagi, kalian bisa terkena panggilan cinta atau margin call. Margin call ini adalah jika potensi kerugian dari posisi trading melebihi jaminan atau kolateral, maka exchange akan bisa melikuidasi posisi trading sekaligus jaminan atau kolateral kita. Di sini langsung aja gue contohin lagi ya. Di sini gue udah buat misalkan simulasi kerugian jika kita menggunakan derivatif tadi. Misalkan kayak tadi ya, masih sama. Gue akan open posisi buy atau long di 1 bitcoinnya seharga 500 juta. Sama juga seperti yang tadi, gue hanya memiliki dana 250 juta dan pinjam ke exchange-nya itu 250 juta. Terus gue menggunakan leverage-nya 2 kali. Kemudian di sini harga Bitcoin tidak sesuai dengan prediksi yang seperti tadi kan mengalami penaikan. Justru di sini Bitcoin mengalami penurunan sebanyak 10%. Jadi dari harga 500 juta harganya itu menjadi 450 juta. Karena gue takut semakin turun, akhirnya di sini gue close dengan menjual harga 1 Bitcoin senilai 450 juta. Nah, uang 450 juta itu hal yang pertama dilakukan pasti kan membayar exchange-nya itu yang tadi kita pinjam sebesar 250 juta. Sementara uang kita yang tadinya jaminan kita 250 juta berkurang 50 juta. Jadi kerugian sepenuhnya kita yang tanggung dari dana kita ya. Jadi uang yang tadinya 250 juta sisa 200 juta karena kerugian 50 jutanya ditanggung oleh kita. Selain itu, kalian juga harus mengerti tentang simulasi margin call. Di sini sudah gue buatkan simulasi margin call itu seperti apa. Masih sama seperti yang tadi, gue akan mencontohkan di open posisi buy atau long di 1 bitcoinnya itu seharga 500 juta. Di sini gue hanya mempunyai dana misalkan 50 juta. Untuk itu gue pasang leverage 10 kali dan pinjam ke exchange-nya senilai 450 juta. Kemudian harga Bitcoin mengalami penurunan sebanyak 10%. Jadi dari harga 1 Bitcoinnya 500 juta menjadi 450 juta. Nah, gue pun langsung close posisi di
satu Bitcoin senilai 450 juta. Lantas uang 450 juta itu akan lari kemana ya? Ya tentunya uang itu akan lari lagi untuk membayar exchange sebesar 450 juta, sementara dana yang gue miliki 50 juta di awal itu menjadi 0. Dan kerugian pun berarti 100% ya, karena dana gue habis. Selain metode-metode di atas, di sini pun gue akan menjelaskan tentang metode short sell. Metode ini bisa digunakan saat harga mengalami penurunan. Jadi saat harga turun, kalian pun masih bisa take profit dan meraih keuntungan. Gimana sih konsep dari short sell ini? Oke, langsung aja gue contohin juga di sini metode short sell. Contohnya adalah misalkan harga 1 Bitcoin lagi-lagi 500 juta ya. Terus kita pinjem ke exchange nih 1 Bitcoin atau 1 BTC dengan jaminan uang kita 500 juta itu. Nah, sesuai dengan prediksi, di sini kan gue misalkan memprediksikan harga turun dari 500 juta ke 450 juta. Nah, setelah itu terjadi, gue pun akan langsung close di harga 1 Bitcoin 450 juta. 1 Bitcoin sudah kita dapatkan dengan seharga 450 juta. Berarti kita kembalikan 1 Bitcoin itu ke exchange untuk membayar pinjaman kita, dan yang didapat oleh kita sendiri adalah yang pertama uang jaminan kita aman nih yang tadi 500 juta untuk jaminan pinjaman 1 Bitcoin. Yang kedua adalah kita mendapatkan profit senilai 50 juta. Karena yang awalnya kita membeli 500 juta, sekarang harga Bitcoinnya cuma 450 juta. Berarti untung 50 juta. Kalau di yang tadi untung, nah di sini juga metode short sell tidak sepenuhnya akan untung ya. Gue contohin yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini masih sama. Misalkan gue membeli harga 1 Bitcoin 500 juta, kemudian gue pinjem ke exchange-nya itu 1 Bitcoin dengan jaminan 500 juta. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan prediksi gue, karena gue memprediksi harga turun. Yang terjadi adalah harga naik dari 500 juta menjadi 550 juta. Nah, setelah mengalami kenaikan harga ini, dengan cepat dong otomatis gue akan close di harga 1 Bitcoin seharga 550 juta. Yang otomatis gue di sini mengalami kerugian. Wah, kenapa? Karena kan tadi gue pinjam ke exchange-nya itu 500 juta aja 1 Bitcoin-nya. Sekarang malah naik 550 juta. Mau tidak mau, gue harus kembalikan ke exchange itu senilai 550 juta. Jadi gue nombok 50 juta. Dan yang gue dapat adalah uang jaminan gue tentu saja berkurang dari 500 juta menjadi 450 juta karena kerugian yang gue dapatkan senilai 50 juta. Nah, itu saja informasi yang dapat gue sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi gue ingatkan ya guys, bahwa semakin besar leverage akan semakin besar profitnya. Namun semakin besar juga resikonya. Ada baiknya sebelum trading kalian analisis pasar sebelum open posisi. Lalu tentukan target price dan jangan lupa gunakan fitur stop loss. Oke, gua Hera pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Pastikan share video ini ke teman-teman kalian. Salam traders dan happy trading. Bye.